Di Korea Selatan, ada seorang pria yang terkenal sebagai setan psikopat yang menipu seluruh bangsa. Pria ini bernama Lee Yong-hak, seorang pria berusia 35 tahun yang menderita penyakit langka. Dikenal luas oleh masyarakat sebagai Molar Daddy melalui berbagai program TV. Dia mendapatkan simpati dan bahkan menerima sumbangan karena penyakitnya. Putrinya yang mewarisi penyakit langka yang sama sering ditampilkan di sampingnya, menambah simpati publik. Ternyata di balik topeng seorang ayah yang penuh kasih sayang yang sambil menangis mencari bantuan untuk putrinya di TV, Lee Yong-hak melakukan kejahatan yang mengerikan. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Tragedi itu dimulai pada tanggal 30 September 2017 ketika Lee Ayon yang berusia 15 tahun bertemu kembali dengan seorang temannya yang bermarga Kim. Seorang teman lama dari sekolah dasar yang sudah lama tidak dia temui setelah terpisah sekolah di SMP yang berbeda. Mereka berdua kemudian pergi ke rumah Lee Ayon. Di sana, Kim menerima minuman dari temannya itu yang telah dicampur dengan pil tidur dalam dosis tinggi untuk anak usia 15 tahun. Setelah Kim tertidur, Lee Ayon pergi keluar rumah, meninggalkannya sendirian dengan ayahnya. Dia telah mengatur rencana untuk bertemu teman-temannya yang lain. Sementara itu, Ibu Kim yang khawatir karena tidak dapat menghubungi putrinya, menelepon teman-temannya termasuk Lee Ayon. Tetapi tidak merasa ada yang mencurigakan. Akhirnya orang tua Kim melaporkan Kim hilang dan meminta bantuan polisi untuk mencarinya. Sayangnya, polisi tidak segera melakukan pencarian. Dan selama itu, Kim telah dibunuh oleh ayah Lee Ayon. Polisi menghubungi orang tua Kim 24 jam setelah laporan awal, dan penyelidikan penuh baru dimulai 36 jam kemudian. Pada sore hari, tanggal 1 Oktober, sehari setelah kejadian tersebut, rekaman CCTV menangkap seorang pria dewasa dan Lee Ayon membawa tas travel besar warna hitam dari rumah mereka dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Polisi menggunakan tangga truk untuk memasuki rumah Lee Ayon, tetapi tidak dapat menemukan gadis yang hilang tersebut. Setelah mengidentifikasi siapa pemilik rumah itu, polisi menemukan pemiliknya adalah Lee Yong-hak yang sedang dalam penyelidikan atas kematian istrinya sebulan sebelumnya. Pada hari keempat pencarian, tanggal 4 Oktober, polisi mengklasifikasi ulang kasus orang hilang ini sebagai penyelidikan kriminal. Keesokan paginya, mereka menangkap Lee Yong-hak dan putrinya Lee Ayon di sebuah villa di Dobong-dong, distrik Dobong. Keduanya ditemukan tidak sadarkan diri karena overdosis obat tidur. Saat diinterogasi, awalnya Lee Yong-hak berbicara tidak jelas dan menyangkal kejahatan tersebut. Tetapi akhirnya mengakuinya, mengatakan, "Saya membunuhnya." Tubuh gadis yang hilang itu kemudian ditemukan telanjang di pegunungan. Mengapa dia membunuh teman putrinya? Yang membuat kasus ini lebih mengejutkan lagi, pria ini adalah sosok terkenal yang sering muncul di berbagai acara TV karena menderita penyakit langka yang disebut gigantiform sementoma. Diketahui hanya 6 orang di seluruh dunia yang menderita penyakit langka ini. Penyakit ini menyebabkan tumbuhnya tumor besar di gusi dan akar gigi yang bisa menjadi sangat besar sehingga merusak bentuk wajah dan menyebabkan kesulitan bernafas. Lee Yong-hak telah mengidap penyakit ini sejak dia berusia 9 tahun dan telah menjalani beberapa operasi untuk menghilangkan tumor itu yang membuatnya hanya memiliki 1 gigi. Inilah yang membuatnya mendapat julukan Molar Daddy. Tragisnya, putrinya Lee Ayon mewarisi penyakit langka yang sama. Dari 6 orang di dunia dengan kondisi ini, 2 berasal dari keluarga yang sama di Korea Selatan. Kisah mereka ini sangat menyentuh bagi siapapun yang mendengarnya. Lee Yong-hak sering muncul di acara program TV, berbagi kisah tentang penyakit langka yang dideritanya dan putrinya, serta kesulitan keuangan mereka. Ia meminta bantuan dari pemirsa untuk menutup biaya operasi, yang menimbulkan simpati dan bantuan keuangan dari banyak orang. Penampilannya di acara-acara TV itu bahkan membantunya membuka restoran ayam, dan permohonan sumbangannya menyentuh banyak orang. Lee Yong-hak
juga menerbitkan buku berjudul Molar Daddy dan bahkan tampil dengan kostum maskot di komunitas Korea di luar negeri untuk mengumpulkan dana. Citranya sebagai ayah yang penuh kasih sangat menyentuh hati. Namun terkuaknya kasus Molar Daddy mulai mengungkapkan satu persatu sifat aslinya. Publik dibuat terkejut melihat foto yang dia posting di media sosialnya, menunjukkan dia bertato dan merokok. Sangat kontras dengan image sebelumnya sebagai seorang ayah yang berbakti dan berjuang untuk menyembuhkan putrinya. Penyelidikan lebih lanjut dan kesaksian mengungkapkan rincian yang lebih meresahkan. Karyawan restoran ayam yang didanai dari sumbangan banyak orang bersaksi bahwa Lee Yong-hak jarang muncul untuk bekerja dan sering melakukan pelecehan seksual terhadap staf wanitanya. Mantan teman sekelas Lee Yong-hak menggambarkannya sebagai seorang pembuat onar sejak SMP. Dia membual tentang pernah memikat dan melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak sekolah dasar. Hidupnya berubah ketika bisnis ayahnya bangkrut dan orang tuanya bercerai, meninggalkan dia dalam keluarga yang berantakan. Pada saat Lee Yong-hak bertemu istrinya dan dikaruniai seorang putri, dia berada dalam kesulitan keuangan yang parah. Namun kehidupan mereka meningkat secara signifikan ketika ia mulai menerima sumbangan. Dari tahun 2005 hingga 2017, Lee Yong-hak mengumpulkan sumbangan lebih dari 1,2 miliar won atau sekitar 14 miliar rupiah. Yang mengejutkan, hanya 1/10 dari uang ini yang benar-benar dihabiskan untuk biaya pengobatan putrinya. Terungkap bahwa Lee Yong-hak menggunakan sebagian besar sumbangan itu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk putrinya. Dia membeli mobil mewah, makan di restoran mahal, mentato penuh tubuhnya, dan membeli banyak pakaian desainer mahal. Sebelum melakukan pembunuhan, Lee Yong-hak pernah menerima 11 penalti hukuman, sebagian besar karena penipuan, tetapi tidak satupun karena pelanggaran seksual. Lee Yong-hak mengaku dia melakukan kejahatan itu untuk memuaskan hasrat seksualnya. Tetapi, apakah ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu? Polisi menyelidiki postingan internetnya. Dari tahun 2016, ditemukan jejak dalam postingan media sosialnya, di mana dia mencari gadis yang berusia antara 14 hingga 20 tahun untuk hidup bersamanya. Jelas bahwa seorang pria parubaya yang mencari remaja pelarian memiliki niat berbahaya. Lee Yong-hak adalah seorang psikopat yang mengeksploitasi simpati orang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Polisi merekonstruksi ulang kejahatan yang dia lakukan. Sebelum kejadian itu, Lee Yong-hak memberitahu putrinya, "Aku butuh seseorang untuk menggantikan ibumu. Jika ada temanmu yang keluarganya bermasalah atau mempunyai hubungan yang buruk dengan orang tuanya, beritahu aku." Saat putrinya, Lee Ayon menyerahkan ponselnya yang berisi foto-fotonya bersama teman-temannya, Lee Yong-hak menunjuk ke arah Kim dan mengatakan, "Dia terlihat seperti ibumu yang sudah meninggal. Bawalah temanmu ini ke rumah secepat mungkin." Kemudian, dia dan putrinya dengan cermat merencanakan cara untuk memancing Kim datang dan apa yang akan mereka lakukan setelah membawanya pulang. Mereka lalu menyiapkan 2 botol berlabel suplemen vitamin. Salah satunya mengandung obat tidur. Lee Ayon kemudian mengajak Kim, teman lamanya itu, bertemu dengan mengatakan, "Ayo datang ke rumahku dan kita akan menonton film bersama." Setelah itu, Lee Ayon mengikuti instruksi ayahnya dan memberikan minuman itu kepada temannya. Beberapa saat kemudian, Kim menjadi tidak sadarkan diri. Lee Yong-hak lalu menyuruh putrinya untuk meninggalkan rumah. Lee Yong-hak tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya yang mengerikan dan mulai melakukan kebejatannya dengan melepas pakaian Kim. Saat pemeriksaan, terungkap bahwa Dinas Forensik Nasional menemukan bukti pelecehan yang dilakukan dengan cara memasukkan benda ke dalam tubuh Kim, tetapi tidak ada tanda-tanda pelecehan seksual yang ditemukan. Keesokan harinya, Kim sadar kembali. Namun Lee Yong-hak takut Kim akan melaporkannya, sehingga dia mencekiknya dengan dasi dan handuk, dan tak lama kemudian Kim meninggal. Kematiannya diperkirakan terjadi antara pukul 11:55 dan 13:44.
Lee Yong-hak lalu memasukkan tubuhnya ke dalam tas travel hitam besar yang kemudian dia dan putrinya mengangkatnya ke bagasi mobil. Lee Yong-hak juga mengeluarkan kotak hitam dari mobilnya. Kemudian dia mengemudi dengan kecepatan 200 km per jam menuju Yongwol di Provinsi Gangwon dan meninggalkan jenazah Kim di dekat lembah. Pada awalnya, Lee Yong-hak menyangkal semua. Dia mengklaim bahwa Kim secara tidak sengaja meminum obat tidur di rumahnya yang menyebabkan kematiannya dan bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Tetapi ketika interogasi ketat berlanjut, dia akhirnya mengakui kejahatannya. Seiring dengan berkembangnya penyelidikan, perilaku tidak wajar Lee Yong-hak semakin terungkap, yang menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Sebulan sebelum kejadian tersebut, istri Lee Yong-hak meninggal dunia dengan cara tidak wajar. Pada tengah malam, di gang perumahannya yang sepi, tiba-tiba seseorang terjatuh dari atas gedung berlantai 5. Orang itu adalah istri Lee Yong-hak. Meskipun segera dilarikan ke rumah sakit, dia tidak selamat. Lee Yong-hak mengaku bahwa istrinya melompat bunuh diri. Dia menjelaskan bahwa istrinya telah dilecehkan secara seksual oleh ayah tirinya, yang berarti ayah mertua istrinya selama 8 tahun. Dan dia baru mengetahuinya belakangan ini. Pada hari kematiannya, istrinya telah dilecehkan lagi, dan karena tidak dapat menanggung rasa bersalah, istrinya mengambil nyawanya sendiri. Namun ayah tiri Lee Yong-hak bersikeras bahwa ketika dia melakukan hubungan seksual dengan menantu perempuannya, itu dilakukan atas dasar suka sama suka, dan dia merasa difitnah. Tak lama setelahnya, ayah tiri Lee Yong-hak ditemukan tewas dengan catatan yang menyatakan dia tidak bersalah. Segera setelah kematian istrinya, Lee Yong-hak menghubungi stasiun TV untuk mengumpulkan simpati dari penonton. Dia bahkan membuat video rekaman tentang dirinya saat membalsem tubuh istrinya. Apakah istrinya benar-benar melompat sendiri? Perilaku Lee Yong-hak tidak tampak seperti suami yang sedang berduka. Hanya 3 hari setelah kematian istrinya, dia memposting iklan dan foto di situs obrolan dewasa untuk mencari pacar baru. Pada hari istrinya meninggal, rekaman CCTV menangkap Lee Yong-hak dan putrinya turun 3 menit setelah istrinya jatuh, tepat sebelum ambulans tiba. Namun alih-alih naik ambulans menemani istrinya, Lee Yong-hak malah asik berteleponan. Keesokan harinya, terlihat Lee Yong-hak dengan santai membersihkan noda darah istrinya di jalanan. Anehnya lagi, saat jatuh, pakaian istrinya bagian atas dan bawah sebagian tergulung terbuka. Namun rekaman CCTV sebelum dia jatuh menunjukkan pakaiannya tidak cukup longgar hingga bisa dengan mudah tergulung terbuka. Apakah dia membuka pakaiannya sendiri sebelum melompat? Lee Yong-hak terlihat segera membetulkan pakaian istrinya ketika dia turun. Ada begitu banyak hal yang mencurigakan, tetapi akhirnya kasus istrinya ditutup sebagai kematian yang dilakukan sendiri. Ketika polisi menggeledah rumah Lee Yong-hak, mereka menemukan banyak video tidak senonoh di hard drive komputer dan ponselnya, termasuk video istrinya yang sedang melakukan aktivitas seksual dengan laki-laki lain ditemukan di cloud yang terhubung ke ponselnya. Terungkap bahwa Lee Yong-hak telah memaksa istrinya menjadi pekerja seks. Dia mendirikan rumah bordil dan memaksa istrinya untuk ikut serta dalam pembuatan film bersama pria lain dan mengunggah video tersebut ke situs dewasa untuk mendapatkan keuntungan. Istrinya, Nyonya Choi, bertemu Lee Yong-hak ketika dia masih muda dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang parah sepanjang hidupnya. Dia hidup dalam ketaatan penuh pada suaminya sampai kematiannya yang tragis. Tampaknya putrinya, Lee Ayon, sama seperti ibunya, juga sepenuhnya dikendalikan oleh ayahnya, yang mungkin menjelaskan keterlibatannya dalam kejahatan ayahnya. Berdasarkan hasil profiling, keterikatan Lee Ayon dengan ayahnya jauh melampaui tingkatan normal seorang anak terhadap orang tua. Secara psikologis, Lee Ayon sepenuhnya bergantung pada ayahnya. Ikatan ekstrim ini sebagian disebabkan oleh penyakit langka yang sama-sama mereka alami, dan juga karena Lee Yong-hak yang memegang kendali penuh atas keuangan mereka. Bagi Lee Ayon, ayahnya adalah dunianya. Jadi suka atau tidak, dia terlibat secara otomatis dalam kejahatan ayahnya.
karena dia yakin itulah yang diinginkan ayahnya. Selama interogasi, Lee Ayon menunjukkan keengganan untuk mengakui kesalahan atau kegagalan moral apapun yang dilakukan ayahnya. Dia tidak tahan mendengar hal negatif apapun tentang ayahnya, dan dengan tegas membela ayahnya dengan mengatakan, "Ayahku bukan orang seperti itu, dan dia tidak punya pilihan." Reaksi ini benar-benar menunjukkan Lee Ayon harus dipisahkan dari pengaruh ayahnya dan keluarga ayahnya, serta sangat memerlukan perawatan psikologis. Pada tanggal 30 Januari 2018, penuntut meminta hukuman mati bagi Lee Yong-hak atas pembunuhan terhadap Kim. Putrinya, Lee Ayon, yang masih di bawah umur, didakwa sebagai kaki tangan. Mereka meminta hukuman maksimal 7 tahun dan minimal 4 tahun penjara. Dalam pernyataan terakhirnya, Lee Yong-hak menyatakan permintaan maaf yang mendalam sambil meneteskan air mata. Tetapi dia juga mengklaim bahwa dia diperlakukan tidak adil selama penyelidikan. Kurangnya penyesalan yang tulus menyebabkan dia dijatuhi hukuman mati pada tanggal 21 Februari 2018. Putrinya menerima hukuman yang lebih rendah dari permintaan jaksa, dengan hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 6 tahun penjara. Lee Yong-hak kemudian mengajukan banding, dan pada tanggal 6 September 2018, hukumannya dikurangi dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Ia kemudian mengajukan banding lagi, tetapi Mahkamah Agung menolaknya pada tanggal 29 November 2018. Tidak jelas apakah putrinya, Lee Ayon, menjalani hukuman penuh, tetapi siaran pada tahun 2023 melaporkan bahwa dia telah dibebaskan. Kasus ini sering dibahas sebagai contoh sempurna tentang dogma yang salah. Ini menunjukkan bahwa hanya karena seseorang cacat atau berada dalam situasi sulit, tidak secara otomatis menjadikan mereka orang yang baik. Lee Yong-hak memanfaatkan penyakitnya dan putrinya serta kondisi keuangannya. Dia pandai memanipulasi, membuat dirinya tampak seperti seorang ayah yang berbudi luhur, berbakti, dan penuh kasih yang patut dikasihani dan dibantu. Padahal di dalamnya penuh dengan kebusukan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.